Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada hari ini. Itu karena penyertaannya di dalam hidup kita. Allah kita, Allah yang tidak pernah lupa kepada kita. Allah kita, Dia selalu ingat kita adalah kekasihnya. Mari kita mau tetap sembah Tuhan. Kita tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Aku percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Engkau nyatakan bagi kami, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita mau tinggikan Dia. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Serta imanku terima kasih Tuhan. tak akan ku ragu. Amin. Kebaikan Terima kasih Tuhan. di hidup
Aku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya. Ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya. Katakan ku percaya. Ku percaya. Ku percaya Tuhan. Ku percaya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kalau saat ini Tuhan, kami ada, kami pegang janji-Mu, janji-Mu yang ya dan amin itu. Tapi satu hal, kami harus mengasihi Engkau, makin mengasihi terus setiap hari. Bahkan terus Tuhan, kami boleh mewujudkan kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, persembahan kami ke hadirat-Mu kami sudah naikkan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada hari ini menjadi kekuatan hidup kami. Dan Kau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, urapan surgawi ada pada hamba-Mu. Dan setiap kami Tuhan tak terlewatkan atas urapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini saya bersuka cita, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan diberkati Tuhan. Dan ini adalah anugerah Tuhan Bapak Ibu ketika kita bisa menjalankan kehidupan kita ini, ibadah, berjumpa dalam bentuk jemaah. Ya mungkin hari-hari ini kita jalani ibadah secara pribadi di rumah, tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah ketika kita beribadah dalam jemaah yang besar. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan belajar mengenai tema keren. Ya, apa Bapak Ibu? Keren, iya. Ya, kata keren ini adalah ungkapan kekaguman pada sesuatu hal, entah itu sifat manusia. Saya sering sekali melihat bahwa sifat manusia luar biasa ini Bapak Ibu ya. Bagaimana manusia bisa berjuang gitu ya. Bahkan dia meninggalkan kesenangannya, rela di dalam daerah terpencil begitu ya, untuk bisa mengabdikan diri. Dan kemudian saya bisa berkata, keren ini orang ini. Keren. Atau juga keberadaan, kekayaan, keberadaan, apapun keadaan kita. Ya, ada orang dalam keadaan cacat, ada orang dalam keadaan kekurangan, ada dalam keadaan atau mungkin dalam keadaan yang berkat yang besar. Tapi sifat-sifat kasih yang luar biasa atau perjuangan hidup itu membuat saya bisa berkata, keren ini orang, keren. Keahlian. Pernah nonton ini Bapak Ibu, orang yang naik sepeda. Ketika dia naik sepeda di gunung dan kemudian di kanan kirinya tebing,
dengan jalan yang begitu terjal, tapi dia bisa melakukan. Wah, keren ini orang. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, ada juga perbuatan baik, iman, karya seni, alam, atau benda mati, apapun yang membuat kita merasa kagum. Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah video, ya, video sederhana. Nggak tahu Bapak Ibu nanti menanggapinya bagaimana, tapi ini bagi saya keren ini gitu ya. Silakan, sebuah olahraga pingpong. Kita lihat Bapak Ibu. Again. The Swedes have taken over the attack. The Lobs have switched sides. No, Matthias got it. He could be drinking a cup of tea right now. Signing autographs. Look at that. Keren. Iya. Iya. Menarik lagi. Satu lagi karya seni juga luar biasa Bapak Ibu, dari sesuatu benda yang tidak begitu menarik, tapi kemudian diolah oleh seseorang ini sehingga menjadi karya seni yang begitu indah. Kita lihat ya. Keren Bapak Ibu ya. Keren ini tidak hanya terjadi di luar sana Bapak Ibu. Pagi hari ini saya katakan di dalam sini pun ada banyak begitu jiwa-jiwa yang punya iman yang sangat keren. Amin Bapak Ibu. Kita akan coba lihat, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan yang ke-19.
Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tema ini saya angkat ketika saya merenungkan gelombang badai yang sudah kita hadapi. Pandemi sudah kita, ya boleh dikatakan reda, walaupun itu tidak mungkin hilang. Tapi kita sudah dalam keadaan yang jauh lebih baik. Hanya saja kesusahan hidup manusia tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Badai pandemi kita lewati. Tetapi badai resesi yang sekarang ada itu siap kita hadapi. Amerika bukan masuk ke dalam resesi. Amerika bukan masuk dalam resesi, tapi Amerika masuk dalam jurang resesi. Bukan hanya resesi saja masuk dia, tapi jurang dalam resesi. Amerika itu. Sri Lanka sudah bangkrut, menyusul Bangladesh, menyusul Myanmar, menyusul Laos. Ya. Dan sudah pemerintah Indonesia ini sedikit demi sedikit sudah mencabut Bapak Ibu subsidi yang diberikan kepada rakyat. Pertalite sebentar lagi naik. Dan masih banyak kenaikan-kenaikan yang akan kita hadapi. Kita harus punya iman yang keren ini Bapak Ibu. Oke? Ya. Jadi sengaja saya masukkan tema keren ini supaya kita siap menghadapi satu tantangan yang tidak mudah. Di dalam Ibrani 11 tadi dikatakan bahwa karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai. Sekali lagi Bapak Ibu ya, tolong dibedakan antara pencobaan dengan diuji Allah, dicobai. Di dalam ujian atau dicobai oleh Allah tidak pernah mengandung unsur kesukaran hidup. Tidak ada. Kalau kita pencobaan itu karena banyaknya keinginan kita sehingga kita masuk ke dalam kesukaran. Kita tidak bisa mengukur kekuatan kita, kemudian kita utang, kita kredit dan lain sebagainya, kemudian kita mengalami kesukaran karena ada keinginan. Tapi Allah, walaupun dipergunakan kata dicobai ayat 17 ini karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai, tidak ada unsur kesukaran, tapi yang ada adalah iman Abraham sedang diuji oleh Allah. Ya, tidak ada unsur kesukaran. Allah bukanlah sumber dari kesukaran, bukan. Ketika Abraham punya anak yang sudah ditunggu-tunggu dan sekarang anak itu sudah besar, akil balik. Beda antara Ismail dengan dengan Ishak ini beda umurnya itu 14 tahun Bapak Ibu. Pada waktu Ismail dilahirkan, Sarah berumur 86 tahun. Dan kemudian firman Tuhan datang kepada Abraham, tahun depan itu ketika Abraham umur 99 tahun depan engkau akan melahirkan. Jadi umur 100 tahun Abraham punya anak, jadi bedanya sekitar 14 tahun. Jadi ketika akil balik itu diperkirakan umur 12 tahun itu dipersembahkan. Anak yang sudah ditunggu-tunggu dan kemudian sekarang diminta oleh Tuhan. Dalam hal ini, kata keren ini menunjukkan iman dari Abraham, keren. Kemarin saya posting kepada Bapak Ibu ya mengenai
puisi dari W.S. Rendra. Segala sesuatu ini titipan dari Tuhan. Tapi kenapa titipan itu ketika Tuhan ambil, kita menjadi marah? Ketika orang yang kita cintai itu diambil oleh Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan. Ketika harta yang kita senangi kemudian diminta oleh Tuhan, kalau itu titipan, kenapa kita menjadi marah? Dan kita memperlakukan Tuhan bukan sebagai kekasih, tetapi penyedia yang harus memenuhi keinginan kita. Dan ketika Tuhan tidak bisa menyediakan apa yang menjadi keinginan kita, kita menjadi marah. Abraham mendapatkan apa yang Tuhan janjikan lewat janji Tuhan, yaitu anaknya yang bernama Ishak. Sekali lagi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang disebutkan di dalam Ibrani 11 ini, salah satunya adalah Abraham, adalah tokoh-tokoh yang memiliki keren dari sisi iman mereka. Sementara kalau kita lihat dari sisi kehidupan yang lainnya, dari sisi materialistis, dari sisi jasmani, mereka serba kekurangan. Ya. Tapi Abraham berkelimpahan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dalam bentuk kekurangan. Rasul Paulus, keren Bapak Ibu. Dia dihormati sebelum menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dia sangat dihormati sebagai seorang Ibrani. Sebagai seorang ahli Taurat, dia sangat dihormati. Paulus itu, yang dulunya bernama Saulus dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Dia tinggalkan semuanya. Dan dia katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-12, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang rahasia bagiku. Kekurangan aku pernah, kelaparan aku pernah. Tapi dia kemudian berkata di dalam ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Keren Bapak Ibu. Hari ini kita merenungkan sekeren apa iman kita. Kesukaran hidup kita membuat kita maju. Tapi tidak sedikit kesukaran hidup kita membuat kita mundur di dalam Tuhan. Orang yang maju di dalam Tuhan, sekalipun badai yang dia hadapi adalah badai yang cukup besar, keren dia. Keren Bapak Ibu. Saya rindu kita semua yang ada tempat ini memiliki iman yang keren sekali. Sama seperti tadi ya, gambaran tadi, bagaimana pingpong yang menurut kita, wah udah cemes, mati udah. Kena terus. Luar biasa. Keren sekali Bapak Ibu. Abraham pun juga begitu. Dia punya anggapan, ini anak aku persembahkan. Tapi dia punya iman, Allah sanggup membangkitkan orang mati. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Andai kata nanti aku sembelih dan Ishak mati, aku percaya Tuhan bangkitkan dia. Ini pengertian yang hebat ini. Bagaimana pertentangan terjadi? Pertentangannya begini Bapak Ibu. Abraham itu lulus dalam ujian imannya. Lulusnya Abraham dalam ujian imannya itu disebabkan karena dia pegang janji Allah dan ternyata janji Allah ini kontradiksi dengan permintaan Allah. Allah memberikan kepada Abraham janji, keturunanmu akan kubuat banyak. Sekarang Bapak Ibu, Abraham ini anak yang dijanjikan Tuhan, belum kawin. Belum punya keturunan, sudah diambil oleh Tuhan. Ini kan kontradiksi dengan permintaan Allah yang melawan janjinya ini. Tapi dia enggak peduli.
Bapak Ibu Saudaraku, begitu banyak janji Tuhan kan kepada kita. Tuhan berkati kita, Tuhan janjikan kepada kita, aku menyertai kamu, aku memberkati. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, itu janji Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau sendirian, tidak seperti yatim piatu, itu janji Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu dalam penderitaan, dalam beban berat, mampukah kita pegang janji Tuhan yang menurut kita keadaan itu melawan janji Tuhan? Kemudian kita mulai mempertanyakan, meragukan. Ketika keraguan itu semakin besar, membuat kita muncul satu kata Bapak Ibu, penolakan. Penolakan. Ketika penolakan ini kita biarkan, maka kita semakin hidup jauh menyimpang dari kebenaran. Di mana kerennya? Di mana kerennya ketika kita memegang janji Tuhan dan ternyata keadaan seperti yang dialami oleh Abraham, permintaan Allah itu melawan janjinya. Allah yang berjanji, Allah juga yang merontokkan janji dia. Keturunanmu loh Abraham akan aku buat besar. Sebab yang dari keturunan Iskaklah yang disebut keturunan. Dua-duanya anak, dua-duanya itu anak Abraham. Tapi tradisi pada saat itu anak dari seorang gundik, anak dari seorang hamba tidak memperoleh hak waris. Jadi yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan yang memperoleh hak waris. Tetap Allah berkati, keturunan dari Ismail tetap Allah berkati. Tapi berkat-berkatnya sangat berbeda dengan berkat-berkat yang diberikan Allah kepada Abraham lewat anaknya Ishak. Bedanya dari keturunanmu lah segala bangsa di muka bumi ini diberkati. Sementara berkat yang diberikan Allah kepada keturunan Ismail, aku membuat dia bangsa yang besar. Tingkah lakunya seperti keledai liar. Bisanya bikin kekacauan. Dipegang janji ini. Sementara keadaan pada saat itu melawan dari janji Allah. Oke Bapak Ibu. Seberapa kuat kita pegang janji Tuhan? Amin. Seberapa kuat kita memegang janji Tuhan dan seberapa kuat kita memegang keadaan yang sedang kita hadapi. Semakin kita kuat memegang janji Tuhan, semakin kokoh kita berdiri. Semakin kuat kita memegang keadaan yang kita hadapi, semakin goyah kaki kita berpijak kepada Allah. Saya sedang mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, ya. Hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari yang semakin sukar Bapak Ibu. Hari ini kita belajar mengenai kekuatan hidup kita ini. Ketika kita menghadapi keadaan yang semakin tidak baik, kita sudah siap. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Dengan tidak mudahnya kita korbankan iman percaya kita hanya oleh karena keadaan yang semakin sukar. Justru keadaan yang semakin sukar membuat kita kuat dan kita bisa mampu mengalahkan keadaan itu. Itulah keren. Abraham positive thinking akan janji Tuhan. Sekalipun akhirnya keadaan itu berbeda, tapi dia positive thinking. Dia tidak melawan janji Tuhan, tapi justru dia sikapi janji Tuhan itu dengan firman Tuhan tadi berkata, ia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Walaupun akhirnya kan ada
kambing domba yang tersangkut. Kalau Bapak Ibu lihat di Instagram yang kemarin dibagikan, jangan kemudian berpikir bahwa kambing domba itu turun dari langit kemudian tersangkut di situ. Ya. Tapi itu adalah Tuhan gerakkan kambing domba yang ada di daerah situ, entah itu dari peternakan, entah itu dari kambing domba liar yang kemudian tersangkut. Sekarang bisa kita bayangkan ya kalau Tuhan menurunkan kambing domba. Kan itu kesenangan dari orang-orang agamawi yang pingin spektakuler kan. Di Kristen tidak ada hal yang spektakuler yang Tuhan buat secara menakjubkan yang membuat kita, kalau Kristen itu dibuat oleh Tuhan dengan hal-hal yang spektakuler, Kristen menjadi agama yang kuat besar, Bapak Ibu. Coba, Tuhan Allah mengosongkan diri. Mana yang lebih dahsyat kalau Tuhan Allah tiba-tiba langit terbuka kemudian dia turun menjadi manusia? Mana yang lebih hebat kalau Alkitab ini kemudian tiba-tiba langit terbuka turun? Plek. Alkitab ini disusun ribuan tahun Bapak Ibu. Oleh para penulisnya. Tuhan Yesus lahir pun juga diberitahukan kepada Maria. Maria, anak yang kau kandung ini dari Roh Kudus. Dan Maria kemudian menyimpan hal itu. Yang datang di kelahiran Tuhan Yesus bukanlah orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang hebat Bapak Ibu. Yang datang siapa? Gembala. Malam itu malam yang sepi, sunyi. Jadi kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Allah yang demikian, itu adalah anugerah. Ada yang bisa menunjukkan kitab aslinya ini ada ya? Ada yang bisa menunjukkan enggak? Alkitab asli ada enggak? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Alkitab ini ada yang asli? Enggak ada. Sudah musnah, sudah enggak tahu kemana, sudah hancur. Jadi kalau ada yang bertanya, mana Alkitab aslimu? Enggak ada. Kita jawab dengan tegas, Alkitab enggak ada, yang aslinya tidak ada. Tapi sebelum Alkitab ini, sebelum kitab ini musnah, ini sudah disalin Bapak Ibu. Dan salinannya itu sebanyak 5.000 salinan yang tidak pernah ada kontradiktif antara salinan satu dengan yang lain. Dan kemudian karena zaman, kemudian yang asli itu hilang. Jadi yang sekarang disimpan itu adalah salinan. Dan salinan itu ribuan tahun disalin. Dan ternyata salinan yang disalin oleh ini sampai 5.000. Tidak ada yang kontradiktif. Sekarang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Enggak ada yang istimewa. Alkitab tidak turun dari langit. Kok saya percaya? Ini anugerah. Kok saya percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang kemudian mengosongkan diri dan kemudian lahir dan lahirnya pun dalam kehinaan. Kenapa saya percaya kepada Dia? Anugerah. Itu keren. Itu keren Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang dengan mudahnya kemudian menjual kekerenannya ini sama seperti Esau yang punya hak kesulungan, itu keren Bapak Ibu. Dia punya hak kesulungan itu keren karena dia mendapatkan harta yang jauh lebih besar daripada anak-anak yang lainnya. 2 kali lipat. Jadi kalau Esau tidak menjual hak kesulungannya, dia dapatkan 2 kali lipat daripada Yakub.
Tapi dia jual kekerenannya itu. Hanya oleh karena semangkok kacang merah. Orang Kristen keren. Tapi dia jual imannya hanya oleh karena sesuatu hal nafsu, oleh karena sesuatu hal yang sangat sepele, oleh karena sesuatu hal yang sangat fana, yang tidak bisa, tidak berharga Bapak Ibu. Kita punya di sini ya, sesuatu hal yang sangat berharga. Segala sesuatu boleh hilang dalam hidup kita Bapak Ibu. Tapi Kristus Allah yang Maha Dahsyat itu tinggal dalam hidup kita. Itu adalah kekayaan yang paling berharga dalam hidup kita. Keren Bapak Ibu. Bukan hanya soal Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, tetapi hal janji keturunan lewat Sarah itu yang membuat. Jadi kisah tadi kan berbicara persembahkanlah anakmu, dan kemudian Abraham berpikir bahwa Allah bisa membangkitkan. Kerennya iman Abraham bukan hanya soal persembahan di sini, tapi kerennya Abraham itu lewat proses yang dijalani dia. Coba Roma 4 ayat 18 sampai dengan 20. Roma 4 ayat 18 sampai dengan 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Aduh Bapak Ibu, luar biasa ini ya. Menarik saya itu di sini Bapak Ibu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun tubuhnya sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, imannya tidak menjadi lemah. Tidak punya dasar untuk berharap, tidak punya dasar alasan untuk berharap. Ini loh. Jadi ketika proses yang ini ya Bapak Ibu ya, janji keturunan lewat Sarah mampu dilewati oleh Abraham, ini kan kelanjutan. Dulu Allah berfirman, Abraham, bukan dari hambamu, bukan dari hambamu, tapi dari Sarah itu loh. Pada waktu Hagar sudah punya anak, tetap Tuhan berkata bukan yang dari itu, tapi dari Sarah. Sementara Sarah belum hamil, bahkan menopause kan, rahimnya sudah tertutup. Bahkan dari Sarah ini, nanti anakmu dari Sarah, yang rahimnya sudah tertutup itu. Tapi imannya tidak menjadi lemah Bapak Ibu. Imannya semakin kuat kan. Maksud saya begini Bapak Ibu. Ketika proses ini mampu dilewati oleh Abraham, lewat janji keturunan itu dilewati. Dan ketika dia menghadapi ujian yang menurut kita itu ujian yang sangat berat. Abraham, persembahkanlah anakmu. Pagi-pagi kemudian dia, ayo nak kita berangkat. Dia bersama dengan bujangnya, tapi dia tidak cerita kepada istrinya. Yang dia ceritakan kepada istrinya, aku akan pergi mempersembahkan korban. Abraham tidak cerita bahwa yang nanti dipersembahkan, padahal kata-kata Allah itu jelas di telinga dia bahwa yang dipersembahkan bukan kambing domba, bukan anakmu.
Dia tidak cerita kepada istrinya, "Mam, Allah berfirman, saya harus mempersembahkan anak ini loh." Wah, saya yakin itu terjadi. Enggak bisa. Kalau kamu pergi, aku pergi juga. Jangan gitulah, Mam. Padahal umurnya sudah tua itu. I love you, Mam. Padahal udah 100 tahun. Tapi dia langsung, Bapak Ibu. Ketika kita bisa mampu melewati proses yang satu yang karena janji Allah itu luar biasa ya. Jadi kemudian kita menghadapi persoalan sama seperti Abraham yang jauh lebih besar. Tidak membuat iman kita semakin lemah. Jadi kenapa Abraham mampu melewati ujian ini? Kenapa Abraham lulus dalam ujian iman yang menurut kita, wah kalau saya nggak sanggup deh. Coba kalau Bapak Ibu jadi Abraham, kemudian anak itu diikat, kemudian dipersembahkan, kemudian sering gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ragu-ragu ya, sambil lirik, tak coba Tuhannya, ngomong nggak Tuhan? Tapi Abraham enggak loh, itu Abraham serius mau menyembelih Bapak Ibu. Abraham lulus karena dia mampu melewati ujian yang pertama yang sudah terbukti bahwa Allah mengasihi, bahwa Allah pegang janjinya. Saya tidak bisa cerita banyak tentang bagaimana pergumulan-pergumulan hidup kami Bapak Ibu. Dari pergumulan hidup kami yang satu kami lewati, dari pergumulan hidup yang satu lagi kami lewati, ternyata kami mampu melewati. Karena janji Tuhan yang begitu dahsyat. Ketika kita mampu melewati pergumulan yang satu, keren ini Bapak Ibu, keren. Tapi kita gagal di dalam ujian yang berikutnya yang jauh lebih besar. Kita sedang menjual kekerenan iman kita di sini. Tantangan zaman sekarang Bapak Ibu. Ya. Ini kan sedang semuanya Bapak Ibu ya, ini kan persaingan merebut daya dukung kehidupan atau dalam bahasa ekologinya itu needs ya, yang makin berat. Kan uang kan sama saja kan, dalam arti BI tidak mencetak uang lebih banyak lagi. Kalau BI mencetak uang lebih banyak lagi terjadi devaluasi. Uang kan sama saja, jumlahnya sama di seluruh peredaran ini. Tapi kan semua orang kan bersaing untuk merebut itu kan. Itu needs itu. Daya dukung hidup kita ini. Kalau kita berebut daya dukung ini kemudian kita tidak hidup keren gitu ya. Untuk apa kita punya semua apa yang kita inginkan kita punya tapi kita tidak punya iman. Tidak ada kekerenan sedikit pun Bapak Ibu. Orang hanya kagum sejenak, wah dia hebat, dia kaya. Tapi sama sekali tidak ada kekerenan. Persaingan juga tantangan zaman ini ya, ketidaksiapan manusia menghadapi zaman serba cepat. Sangat cepat ini Pak. Zamannya saya berapa puluh tahun yang lalu itu berbeda dengan zamannya anak saya ini. Saya katakan kepada anak saya ya, manfaatkan kesempatan yang ada. Gak usah gengsi. Anak saya pernah jadi Gojek, anak saya pernah jadi jaga kafe. Beberapa waktu yang lalu, berapa bulan yang lalu ya, anak saya kerja di toko sepatu di Jogja. Sekarang di Jakarta, lagi di Jakarta karena ada beberapa pekerjaan.
Dapat duitnya banyak enggak? Saya katakan gitu. Dia katakan, enggak lah. Tapi ini kesempatan. Kenapa orang gagal di dalam tantangan? Karena tidak siap menghadapi keadaan yang serba cepat ini. Ini serba cepat ini bukan instan ya. Kalau instan itu cepat tapi melanggar apa ya? Ya terobosan yang tidak sesuai dengan prosesnya gitu. Orang bisa menipu, orang bisa begal dan lain sebagainya di sini ya. Tapi serba cepat, tetap proses itu dihadapi. Sama seperti kita nih Bapak Ibu ya. Tidak pernah meninggalkan dalam segala tantangan zaman yang demikian berat ini. Kita hadapi dengan iman percaya kita yang kuat. Amin. Ini keren Bapak Ibu. Jadi mari kita, ini yang dibutuhkan kerja keras dan iman yang kuat. Yakobus 4 ayat yang ke-15, ayat yang terakhir. Yakobus 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, ini menunjukkan bahwa dalam kecepatan kita hidup pada zaman yang serba cepat ini, ya, firman Tuhan tadi berkata, melibatkan Tuhan. Kita kan boleh melihat Bapak Ibu ya, orang yang sukses, orang yang bisa mengalahkan tantangan zaman, tapi ternyata dia tinggalkan Allah. Ya, dia hebat, tapi bukan keren. Dia hebat, tapi bukan keren. Di bagian terakhir saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, ada keadaan yang jauh lebih keren yang kita hadapkan. Keadaan langit baru, bumi baru. Wahyu 21 ayat yang 1 sampai dengan yang keempat. Ya, di sana dikatakan bahwa lantainya itu adalah Yerusalem baru, itu lantainya itu emas. Kemudian pintu-pintunya itu terbuat dari batu-batu yang berharga, yaspis dan lain sebagainya, itu pintu-pintunya. Kita menginginkan masuk ke sana. Di sana tidak ada lagi laut. Laut ini simbol kesusahan. Tidak ada lagi kesusahan. Pengantin perempuan, yaitu kita umatnya, itu penuh dengan kemuliaan. Nanti yang masuk adalah orang-orang yang penuh dengan kemuliaan. Kemah Allah, yaitu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah manusia. Ini adalah realnya Immanuel. Tetap sekarang kan Immanuel, kita disertai Allah. Tapi secara jasmani bahwa Yesus Kristus itu di tengah-tengah manusia. Enggak kita lihat kan sekarang, tapi realnya nanti itu terlihat bahwa dia adalah Allah yang tinggal di tengah-tengah manusia. Dan tidak ada air mata, duka cita. Bukan berarti air mata tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada air mata, duka cita. Alkitab mengatakan di situ tidak ada air mata. Yang dimaksud dengan tidak ada air mata, tidak mungkin Tuhan yang sudah menciptakan lubang di mata ini itu kemudian ditutup gitu, enggak mungkin. Air mata itu ada, tapi air mata kebahagiaan di sana ada. Ya. Keren kan ini? Atau lebih keren tadi ya, pingpong tadi. Kemudian Bapak Ibu, wah tadi keren itu. Kemudian ada orang bikin patung, keren banget. Saya tunjukkan, ini keren enggak ini? Lebih keren dari apa video yang tadi saya sampaikan. Hanya saja ini tidak kita lihat. Pengantin perempuan itu kita semua Bapak Ibu akan masuk di dalam kemuliaan. Keren. Tetapi keadaan ini Bapak Ibu Saudaraku, keadaan ini akan kita nikmati ketika kita mampu melewati proses yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Abraham. Abraham mampu melewati cobaan ujian yang besar itu karena dia sudah mampu melewati ujian yang pertama. Miliki iman yang begitu dahsyat dalam hidup kita Bapak Ibu.
Iman kita keren. Katakan samping kanan Bapak Ibu. Imanmu keren. Imanmu keren. Keren. Ya. Oke, kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang punya iman yang keren. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang maha baik, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia juga Allah yang memberkati kita dan melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya, katakan ku percaya, ku percaya Tuhan.